Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga Bang kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersihkan dulu, rapikan dulu tempat kursi kalian, meja kursi kalian, supaya nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, gitu. Sudah. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas dulu memimpin berdoa. Baik, sebelum belajar dimulai, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan presentasiin kalian. Nanti kalau misal dipanggil, bilang hadir ya. Hai, baik. Lutfia Hanif, hadir. Malhatun Hasanah, Hadir. Mailan Triwahyuni, hadir. Nidamur Rahmawati, Hadir. Rizky Wahyu Hadir. Rizky Aurunisa Afriani, Hadir. Sinta Rahmawati, Hadir. Saskia Ayunisa, Hadir. Zia Indra Sumeri. Hadir. Apakah ada teman-teman yang belum dipanggil? Saya Bu. Oh, yang Tiara Happy. Iya, Bu. Hadir. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya memang Masuk semua. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, pernahkah kalian menerima surat? Apakah itu surat dari teman atau surat dari keluarga? Pacar. Iya. Nah, lalu kalian tuh pernah menerima surat dari surat undangan atau surat pemberitahuan? Mengapa bentuknya itu berbeda? Karena tujuannya berbeda, Bu. Karena tujuannya berbeda. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu kita akan membahas mengenai struktur surat, surat dinas dan surat pribadi serta ciri kebahasaan dalam surat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini tujuannya untuk satu, mengidentifikasi struktur surat. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi penggunaan kebahasaan dalam surat. Yang ketiga yaitu ada menganalisis perbaikan kata, alangan pendebatan. Terus yang terakhir kita mampu menuliskan surat dengan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini Ibu ada 2 surat. Nah, di sini Ibu ada 2 surat. Coba kalian perhatikan yang Ibu bawa suratnya ini amplop. Apakah ini termasuk surat apa? Karena ini kan palingnya surat. Ini cocok untuk apa? Surat apa? Cinta. Surat pribadi. Surat apa? Surat cinta. Surat cinta. Yang lebih tepat. Surat pribadi atau surat dinas? Pribadi. Surat pribadi. Lalu yang ini, yang ada suratnya dan ada kepala suratnya? Kedua surat ini memiliki bentuk dan pastinya strukturnya juga berbeda ya, tujuan komunikasinya itu juga berbeda. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi, silakan diperhatikan ya. Ibu.
Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah. Nah, diperhatikan ya, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai sampaikan walau surat, struktur dan kaidah pembahasan dalam surat. Ini untuk bagian-bagian surat. Nah, ini yang pertama, ini merupakan struktur surat apa? Kok surat, betul. Yang kedua? Tolong surat. Yang ketiga ini ada tanggal membuat dasar. Terus yang keempat ada yang kelima yang terakhir yang keenam itu ada apa? Surat. Terus yang ketujuh ada terus yang kedelapan terus yang ke-9 ini 10 sampai 11. Lanjut ke kaidah pembahasan surat. Di sini kita akan membahas tentang pembahasan surat. Yang pertama itu ada ragam sapaan, yang kedua ada kosakata, yang ketiga ada pramila atau kata ganti, yang keempat kata baku dan tidak baku, yang kelima ada kesantunan bahasa, yang keenam ada penerapan kaidah ejaan. Ini meliputi tanda baca dan idenya. Dari yang udah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ada. Materi kita sudah selesai. Sekarang kita mengerjakan KKBD. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang dimana kelompoknya ini ada 10 siswa kan. Ini jadi 5-5 ya. Nanti sini kelompok A dan sini kelompok B. Seperti itu. Itu kan KKBD-nya buat dikerjakan secara diskusi. Nah, untuk tugas yang pertama itu ada aktivitas 1. Aktivitas 1 itu yang ini. Yang ini untuk aktivitas 1. Jadi kalian itu menentukan amplop A sama amplop B. Amplop A ini termasuk surat apa dan alasannya apa. Terus yang amplop B ini termasuk surat apa dan alasannya apa. Nah, silahkan dikerjakan secara diskusi kelompok ya. Karena jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Ibu atau kesulitan bisa ditanyakan ya. Oh ya, untuk kemudian itu waktu mengerjakan itu 30 menit seperti itu. Nanti kalau sudah selesai nanti kalian presentasi ke depan untuk membacakan hasilnya. Ibu, sama. Ibu, kayak ini kok adalah kelompok yang tangan gitu kan? Oh iya, yang nanti masuk sana ya? Ini iya, kenapa? Yang ini berarti tulisnya ABCD-nya ya. Dia boleh tulis ABCD-nya doang, ABCD-nya doang boleh. So dituliskan apa ini? Seperti itu sih. Mau aku mau ayo ditanyakan aja. Anak-anak ada selesai. Nah, untuk jika sudah selesai dari kelompok akhir ayo ke sebelah depan. Kelompok 1 sudah siap presentasi? Sudah. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusikan hasil diskusi kami mengenai surat pribadi atau surat dinas. Silakan. Oke, yang pertama ini tadi ada perbedaan
kedua surat. Yang pertama ini termasuk surat pribadi, kalian tidak memiliki identitas suatu instansi. Yang amplop B itu merupakan surat dinas karena di dalam di luar amplopnya itu ada nama lembaga instansi. Oke, jadi kelompok B apakah ada ini nama cukup tuh. Oke, presentasi untuk kelompok A itu udah bagus ya. Sekarang silakan duduk dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposan kelompok A dikasih apa? Dikasih kasih wow, keren. Wow, keren. Ya, itu kalian akan mengerjakan kuis melalui kuisis. Jadi siapkan dalam handphone kalian masing-masing untuk bersuket dan prosedur yang ada di mereka. Itu akan menampilkan prosedur yang ada ya buat musim basis. Silakan di kamera anak. Udah ya anak-anak, sekarang kerjaan rajin jujur dan teliti ya. Ya, kalau sudah selesai kabarin di situ ada 20 soal, kalian kerjakan secara mandiri. Itu banyak banget, mau kan kerjakan. Kalau udah bisa ya bu, nggak bisa bu, bisa lah. Kalau Ibu sudah selesai. untuk kuisisnya kan udah selesai. Terus ibu mau minta kalian buat nyiapin satu kertas buat membuat surat, nulis surat pribadi atau surat dinas. Bisa milih salah satu aja ya. Ya, tapi harus memperhatikan juga struktur dan kaidah kebahasaannya. Di belakang Kak Rizky boleh nggak? Boleh. Ini aja nih, kita juga. Apakah sudah selesai? Sudah. Sebelum dikumpulkan, kita cek perencanaan ya terlebih dulu. Apakah di surat kalian udah mencantumkan ada struktur yang benar di surat pribadi atau surat dinas? Sudah. Kalau ada penggunaan tidak ada gambarnya, terus penggunaan kata pelaku itu udah benar? Sudah. Sudah? Oke. Jika udah, silakan dikumpulkan di meja ya. Baik. Karena untuk pembelajaran kali ini kita udah mengerjakan SWD, diskusi sama nulis surat. Selanjutnya apa yang kalian pelajari di hari ini? Kami belajar surat. Oke, sedikit jadi hari ini kita mempelajari tentang struktur, terus ada ciri bahasa. Nah, mengapa dalam penggunaan bahasa dalam surat itu penting? Agar boleh dipahami, Bu. Oke, untuk agar mudah dipahami. Karena untuk pertemuan kali ini, apa yang bisa disimpulkan? Ibu minta satu anak untuk menyimpulkan dari pembelajaran awal hingga akhir. Siapa yang mau? Oke, Kia. Apa kesimpulannya di pembelajaran kali ini? Jadi hari ini kami telah belajar mengenai struktur dan kaidah pembahasan dari surat pribadi dan surat dinas. Lalu kami
begitu di kelompok mengerjakan yang materi lalu mengerjakan kuis dan menulis surat pribadi tentang pendampingan. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kali ini kita sudah membahas mengenai struktur surat dan sudah membahas mengenai penggunaan bahasa dalam surat. Nah, Ibu harap kalian dapat membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena penulisan yang baik juga akan mempengaruhi diri kita menjadi lebih baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Semoga silakan diri berdoa. Belum akhir pembelajaran pada hari ini, kamu mengatakan sudah selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita di siang hari ini dapat sesuai dengan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini sekian dari Ibu. Apabila ada salah maaf, terima kasih atas kerjasamanya. Semangat belajar dan sampai jumpa bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.